Halo, selamat pagi. Shalom. Shalom. Hari ini kita nikmati kebersamaan. Di sini ada kopi dan bersama dengan Ibu Pendeta. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dan mari silakan minum dulu. Iya, baik, terima kasih. Nah, ini baru kopinya Toraja. Nah, ini baru kopinya Toraja. Nikmat. Dan ini adalah anugerah Tuhan di Toraja. Amin. Dan banyak di tempat lain juga kopi yang enak di seluruh Nusantara. Dan Pak Pendeta, ini adalah bagian dari berkat Tuhan yang hari demi hari boleh kita terima, dan karena itu kita harus selalu bersyukur. Begitu ya Pak Pendeta? Iya. Amin. Karena memang anak Tuhan itu selalu dalam lindungan Tuhan. Jadi siapapun dia, kami semua di sini, bahwa kita senantiasa di dalam perlindungan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Oh iya, kita akan membaca firman Tuhan di sini. Merenungkannya bersama. Ya. Ya. Nanti kita percakapkan juga. Ya. Mungkin juga saudara-saudara yang atau mungkin sedang dalam sibuk atau mungkin juga terlelap dalam istirahat, dan ya mungkin juga ada di rumah sakit atau Di pekerjaan. di mana saja aktivitas, bahwa ternyata orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan dibebaskan. Ya, kemarin itu dalam khotbah hari Minggu, apa itu Ibu Pendeta? Kebebasan sejati. Kebebasan sejati. Nah, saya kira kita semua ingin bebas, dan saya kira kita semua adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dalam Kristus. Itu kita harus aminkan. Di sini ada satu bagian Alkitab yang saya gumuli beberapa hari, dan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berdoa dulu Ibu Pendeta. Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau bekerja di hati kami dan para pemirsa dan juga para pendengar. Dan biarlah kami dapat memahami bagian firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Di sini dalam sebuah kitab Yesaya 51 ayat yang ke-11 saya akan membacakan, dan tidak apa-apa. Ya, Yesaya 51 tentang kata-kata penghibur untuk Sion. Bukan jemaat Sion di sini, tapi di dalam Alkitab Sion di Yerusalem ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Ayat yang ke-11, silakan Ibu Pendeta membacanya dengan seksama. Yesaya 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan, Pak Pendeta. Ya, ini sangat menarik untuk kita simak dalam ayat 11 ini. Maka orang-orang yang dibebaskan. Orang Kristen adalah orang percaya kepada Kristus, adalah orang yang dibebaskan. Tentu dibebaskan dari dosa yang sudah membelenggu manusia. Dan ini sangat penting untuk kita
hayati bahwa Allah telah menganugerahkan keselamatan ke dalam kehidupan kita. Dan itulah pembebasan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah itu. Tapi dalam konteks pembacaan kita ini, bahwa ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel, mereka dijanjikan oleh Tuhan untuk dibebaskan dan dipulangkan. Ya, dipulangkan ke Sion, dipulangkan ke Yerusalem. Dan sudah puluhan tahun mereka di sana. Bisa dibayangkan saudara-saudara, orang-orang Israel itu ditawan di sana itu 70 tahun. Tetapi umat Tuhan terus berada dalam bingkai perjanjian dengan Tuhan, sehingga mereka akan dibebaskan dan akan dibawa pulang. Ini bisa dibayangkan saudara-saudara, kalau misalnya Anda sedang tertekan, Anda sedang mungkin Pak Pendeta, dibelenggu ya, dibelenggu sesuatu atau di penjara atau, dan kemudian betapa bahagianya Ibu Pendeta kalau mendapatkan remisi atau kebebasan. Nah, itu yang dilakukan Tuhan kepada umat ini. Dan dikatakan di sini akan pulang. Sudah ada kerinduan yang tak tertahankan, ingin pulang, ingin segera sembuh, ingin segera dibebaskan. Pulang dengan sorak-sorai, dengan segala sukacita meliputi mereka. Dikatakan di sini kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, dan duka dan keluh akan menjauh. Inilah cara Tuhan untuk memelihara kita. Jadi sekalipun dalam pembuangan, sekalipun kita di dalam berbagai tekanan hidup seperti sekarang ini, Ibu Pendeta, kita sedang tertekan dengan masalah sosial pandemi. Kunjungan keluarga itu sudah sangat terbatas. Kunjungan dalam berbagai hal, bertemu saja susah. Bahkan ketika ada orang meninggal dalam waktu sekarang ini, tidak seperti dulu bahwa ya kita tunggu keluarga, tetapi sekarang sangat sulit untuk melakukannya. Ini adalah sebuah tekanan bagi kita sekarang ini. Jadi sudah sangat luar biasa bagi kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada yang dibebaskan kalau bukan apa? Kalau bukan miliknya. Orang percaya dibebaskan dari tekanan dosa. Jadi beban hidup kita sebenarnya adalah dosa, bukan karena persoalan hidup, bukan karena kita tidak mampu menjalani hidup, tetapi yang sebenarnya yang menekan kita ialah kesalahan dan dosa kita. Dan ini dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira bagaimana Ibu Pendeta, mungkin tambahan sedikit? Ya, jadi memang firman Tuhan ini sangat menarik, dan kalau melihat judulnya itu adalah kata-kata penghibur untuk Sion. Mereka kan mereka sementara berada dalam pembuangan, dan itulah tadi Pak Pendeta sudah menggambarkan bagaimana situasi berada di negeri orang, pembuangan di Babel. Mereka tidak bebas, untuk beribadah pun mereka tidak bisa. Ya. Nah, dalam tekanan kerinduan yang begitu besar kepada Tuhan, maka dalam situasi seperti itu mereka ingin segera kembali ke negeri mereka, dan negeri yang akan mereka tuju untuk kembali itu Yerusalem, yang dulu hancur porak-poranda. Dan itu yang ditangisi oleh Yeremia. Dia menangisi kesunyian kota yang dulu ramai, kota yang dahulu di jalan-jalan raya dikatakan begitu banyak anak-anak berlari-larian. Di situ ada orang-orang tua yang duduk dan sebagainya, semuanya menyenangkan. Tapi karena dosa, nah ini sebenarnya penghambat kita. Persoalan terbesar kita adalah dosa, bukan persoalan makanan, minuman, tapi dosa, persoalan dosa. Nah,
ketika dikatakan di ayat 11 bahwa firman Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Israel bahwa mereka akan dibawa kembali ke negeri mereka, Yerusalem, di Sion, kota Allah. Nah, sebagai kepastian. Ya, itu yang kepastian. Nah, dan sambil itu juga ini menjadi gambaran bahwa ketika umat Allah dibawa kembali ke Yerusalem, menikmati kehidupan kembali di sana, membangun kota Yerusalem kembali, ini menjadi gambaran bagi kita umat percaya yang ada sekarang ini, bahwa kita pun ini sementara ada dalam dunia penuh dengan kungkungan, penuh dengan tekanan-tekanan, dan kita sementara menuju ke Yerusalem, Sion, kota Allah yang sesungguhnya. Ya, ya. Sangat menarik bahwa mungkin yang kita inginkan di sini ialah bagaimana aplikasi hidup kita ini. Ya. Aplikasinya bagi kita bahwa Tuhan tetap di dalam rencananya, tidak bisa membatalkan rencananya. Ya, itu sudah pasti dalam hidup. Dan yang kedua ialah bahwa orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan akan dibebaskan. Amin. Kecuali kalau kita tidak setia, mungkin tidak dibebaskan, Ibu Pendeta. Iya. Ya, jadi akan dibebaskan. Yang ketiga ialah bahwa Tuhan membebaskan setiap umatnya tepat pada waktunya. Coba dibayangkan orang-orang Israel ketika ditawan ke Babel, ingin cepat pulang, tapi ternyata durasi waktunya itu di sana itu dilatih Tuhan imannya 70 tahun, Bu Pendeta. 70 tahun, jadi waktu Tuhan dengan waktu kita sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kita sedang mengalami sebuah pergumulan, jangan cepat-cepat mengatakan bahwa silakan Tuhan apa. Ya, tidak apa-apa juga, tapi nanti Tuhan yang pertimbangkan. Tapi Tuhan itu mengatur durasi waktu untuk supaya, karena kita itu sedang dilatih iman kita. Jadi, dan yang keempat ialah bahwa ketika Tuhan membawa pulang, dikatakan di sini kalimat terakhir, duka dan keluh akan dijauhkan atau dihapuskan. Ya, betul itu. Mari kita semua dalam hidup ini tetap menjalin keterhubungan kita dengan Tuhan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi sekarang ini. Ya, mungkin berubah kita punya cara beribadah, cara mungkin tradisi kita selama ini tiap hari Minggu ada kebebasan diberikan Tuhan, tetapi banyak orang lupa dan dia tidak mau datang ke gereja. Sekarang mau datang ke gereja sulit. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Saya baru-baru dari Toraja, Pendeta. Ada pandemi ini, ada orang di kampung tidak pernah datang ke gereja waktu masih normal. Tapi setelah itu mau datang ke gereja, tapi tidak ada lagi. Nah, ini makanya firman Tuhan itu tidak bisa, bahwa memang harus dinyatakan nantinya kepada kita. Jadi mungkin dalam kehidupan kita ini, sekalipun kita sedang terbatas, kita punya waktu dan tidak leluasa, kita banyak di rumah sekarang dan bahkan ketakutan di sana sini, corona meningkat di mana-mana, tetapi kuasa Tuhan juga meningkat. Amin. Meningkat pada diri kita, menjaga kita semua. Mungkin masih ada tambahan sedikit, Ibu Pendeta? Ya, saya pikir cukup, sebab ternyata bahwa luar biasa Yesaya di sini menyampaikan tentang pembebasan dari Tuhan, dan Dia yang akan membawa kita pulang. Umat Israel dibawa pulang ke negeri mereka di Yerusalem, dan kita sekarang yang ada di dunia sekarang akan dibawa pulang dengan sorak-sorai damai sejahtera ke tempat kita yang sesungguhnya nanti, yaitu di sorga. Karena itu kita akan menutup perenungan ini dalam pujian, ada kota yang indah. Makanya indah. sangat berhubungan dengan pujian ini. Ya.
tentang bahwa akan dibawa pulang. Nah, yang mana itu ialah bahwa setiap orang percaya akan mendapatkan kota yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Di dalam lagu ini Kidung Jemaat 266 ada kota yang indah. Ada kota Yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur benar. Dia beri kasih-Nya besar, hidup kita seiring benar. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ya, itulah siraman rohani untuk kali ini. Dan kita semua, mari kita membuka hati kepada Tuhan untuk bisa ditegur oleh firman Tuhan dan bisa diingatkan oleh firman Tuhan seperti hari ini. Dan mari kita berdoa untuk menutup perjumpaan kita saat dan kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan percakapan ini, dan kami percaya Tuhan bahwa kami telah dibebaskan dari kuasa dosa, dan Engkau ya Tuhan Yesus telah melakukan jalur pengorbanan di kayu salib supaya kami dapat dipulihkan dan dijadikan sebagai orang-orang pilihan-Mu yang Engkau telah tebus. Ya Tuhan Bapa dalam surga, banyak hal dalam hidup kami yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, tetapi keinginan Tuhanlah yang paling terdepan dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam surga, banyak persoalan-persoalan terjadi yang bisa menekan kami, tetapi kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pelepasan, kesegaran, dan bahkan kemenangan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan,
ada banyak warga jemaat yang sedang berada dalam situasi dan bahkan di dalam berbagai kondisi penyakit, baik di rumah sakit maupun sedang istirahat di rumah. Tuhan, Engkau akan membebaskan orang-orang yang Tuhan Engkau kehendaki, dan kesembuhan pasti terjadi dan mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing seperti firman Tuhan tadi, bahwa siapapun akan dibebaskan, akan dibawa pulang. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami semua Tuhan berada dalam penyertaan Tuhan. Negara kami ini Tuhan, bumi ini yang sedang kami tempati ini, Tuhan Engkau menjangkau semua. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi dalam belahan dunia ini, termasuk manusia Tuhan, entah yang sudah pergi dan yang masih hidup sekarang ini dan akan lahir ke depan itu, bahwa di dalam semuanya itu adalah kuasa Tuhan dan tidak ada yang tersisa dalam kehidupan ini yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berikan kesehatan kepada kami semua, kesehatan kepada seluruh jemaat, dan biarlah setiap rumah tangga di jemaat ini, jemaat Sion, ada di bawah pengawasan dan kuasa Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan bersabar untuk menanti bagaimana tindakan Tuhan selanjutnya. Dan corona ini atau kondisi sekarang ini tidaklah membuat kami tertekan, tetapi adalah justru kami mungkin dimurnikan dengan keadaan yang mungkin tidak biasa, yang sebelumnya kami belum mengetahui tentang rahasia Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa pada kesempatannya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dan sudah menyatakannya. Dan sisa persoalan ialah bagaimana kami belajar untuk mengerti tentang hidup kami ini, apa yang Tuhan lakukan, apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi ternyata Tuhan selalu memberikan kami waktu yang begitu baik. Ya Bapa, biarlah kami semua, Pendeta Marlina dan juga Pendeta Dharma dan semua rekan-rekan majelis gereja, dan biarlah bertekun untuk terus memikul salib untuk memajukan pelayanan dalam gereja di sini, Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu. Dan biarlah hari-hari saudara-saudara dalam kehidupan ini, dan Tuhan akan memberkati kami, dan biarlah kami semua Tuhan berada dalam penyertaan-Mu. Dan ini adalah kekuatan hanya datang dari Tuhan. Haleluya. Katakan amin semua. Amin. Amin. Shalom.